Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita pada pagi hari ini. Yang merasakan sukacita, yang masih merasakan kasih Tuhan, kita sama-sama mau melambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. 1 minggu lagi kita telah melewati hari-hari kita, saudara. Jikalau kita ada sampai dengan pada hari ini dengan keadaan yang masih baik, masih sehat, dapat menghirup udara segar, masih dapat bercengkramat, masih dapat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, juga pada hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Kita sudah ada di rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita, kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, karena Engkau masih memeliharakan tubuh, jiwa, dan roh kami. Juga sampai dengan hari ini Engkau masih memeliharakan kami sampai kami ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ini semua adalah karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan kepadamu. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini, masuk ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan. Juga dalam ruangan ini kiranya dipenuhi oleh hadirat dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau yang ambil alih Tuhan, dan Engkau yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas dengan kasih Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
bermasmur bagi nama Tuhan, nama Tuhan yang maha. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya dan namamu Tuhan, Tuhan kami. Tuhan kami dimuliakan atas sama-sama kita katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Yes. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Setelah 1 minggu lamanya Engkau memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari di mana kami berkumpul dan beribadah. Hari di mana Engkau sendiri ingin memberkati setiap kami. Dan keberadaan kami adalah karena anugerah-Mu semata-mata. Bukan karena kami pandai menjaga diri, bukan karena kami pandai menjaga kesehatan, atau pandai melakukan segala sesuatu, tetapi sesungguhnya Engkau jugalah yang bekerja bersama-sama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami ada, itu juga karena anugerah-Mu semata-mata. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami. Dan di hari Sabat ini adalah hari pertemuan kami dengan Engkau secara pribadi. Sekalipun kami datang bukan karena kuat, terkadang kami datang justru membawa berbagai permasalahan dan persoalan kami. Terkadang begitu sukar, begitu sulit, dan seakan-akan kami tidak sanggup lagi. Tetapi Engkau memberikan kekuatan, dan kami percaya Tuhan, semua itu sangat mudah bagimu, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Dan biar kiranya Tuhan, segala puji dan sembah hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, sehingga terselenggaranya melalui media ini Tuhan. Baik tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader. Demikian juga setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu, biar kiranya Engkau yang berfirman,
Biar kiranya isi hatimu yang kau sampaikan teruslah dalam pengurapan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami melalui firman-Mu. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat firman Tuhan ini. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita selalu sukacita dalam ucapan syukur, dalam suatu pengharapan, dan dengan iman yang makin diteguhkan. Dan memang banyak persoalan, banyak masalah, terkadang keadaan juga tidak bisa kita prediksi, semuanya bisa berubah dengan begitu cepat. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia siap untuk terus bersama dengan kita, karena Dia mengasihi kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mengasihi Dia? Saya percaya kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah-Nya dan juga karena kita mengasihinya. Ketika kita datang kepadanya, bukan berarti kita kuat. Terkadang justru kita datang dengan berbagai permasalahan kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, enggak usah khawatir, karena cuma Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, dan engkau yang berbeban berat." Suatu undangan ketika engkau sedang jatuh, suatu undangan ketika engkau sedang sulit, suatu undangan ketika engkau sedang menghadapi hal-hal yang buruk. Berbeda dengan dunia, bukan? Itulah Yesus, Allah dalam wujud manusia yang pernah datang bersama-sama ke dalam dunia. Artinya Dia tahu permasalahan kita. Apa artinya lapar? Apa artinya sakit? Apa artinya kecewa? Apa artinya bersuka cita? Itu suatu bukti bahwa Allah tahu melalui Yesus Kristus. Oke ya, sekarang kita langsung aja, kita akan baca suatu ayat. Matius pasal 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, alat penampi sudah ada di tangannya, dan dia siap untuk menampi antara gandum dan debu-debu jerami. Untuk selanjutnya dipisahkan, yang mana yang gandum masuk lumbung, yang jerami itu langsung dibakar. Dan itu adalah mau menceritakan bahwa suatu masa, suatu keadaan yang seringkali kita katakan masa penampian. Dari setiap keadaan, dari setiap hal yang kita lakukan, itu seakan-akan kita dihadapkan dalam suatu penampian. Apakah kita masih tetap setia, tetap eksis, atau pada akhirnya kita gugur lalu masuk ke dalam perapian. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini mau berbicara tentang sorga dan neraka tentunya. Tetapi bukankah kita masih di dunia? Kita masih nginjak bumi, bukan? Nah, hal ini pun masih sering terjadi dalam keadaan yang disebut penampian atau seleksi atau apapun lah namanya. Ya, katakanlah saja dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah kita juga selalu menghadapi hal-hal seperti itu? Apabila seseorang yang ingin masuk sekolah misalkan, dia harus menghadapi seleksi, ditampi, dipilih untuk hal-hal tertentu sesuai dengan kriteria baru bisa masuk. Untuk ikut bekerja, melamar pekerjaan, juga menghadapi hal seperti itu, bukan? Ada persyaratan-persyaratan, mulai yang umum sampai persyaratan khusus.
ada juga hal-hal yang spesial yang merupakan penelitian dan itu harus lulus dalam kriteria itu. Dalam berbisnis juga begitu, dalam suatu tender, suatu proyek, ataupun dalam suatu pekerjaan, bahkan pekerjaan yang kecil sekalipun, itu semua ada kriteria yang kita sebut masa penampian atau diseleksi, dan itu juga merupakan persaingan. Demikianlah hidup. Jadi di dunia pun kita harus sudah unggul, kita harus benar-benar menunjukkan kualitas, baru di situ kita lolos dari seleksi. Persaingan begitu ketat, hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi, yang bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita putus asa, bisa membuat kita bersedih. Itulah persaingan. Katakanlah seorang ibu mulai mencoba jualan, apapun jualan, yang paling sederhana saja kita katakan jual gado-gado, misalkan begitu ya, di depan rumahnya. Lalu mulai 1-2 orang pelanggan datang, dan ibu itu harap jangan kaget kalau tiba-tiba di ujung jalan sana tetangganya juga buka hal yang sama. Apakah itu salah? Tentu saja tidak, karena setiap orang berusaha, setiap orang ingin merebut kesempatan, dan itu yang namanya persaingan. Jadi seakan-akan kita masuk dalam suatu penampian dan engkau harus lebih unggul dan harus lulus, baru engkau bisa menunjukkan suatu kualitas. Katakan saja kalau kita mau membuka lowongan pekerjaan, misalkan kita butuhkan staf bagian administrasi atau staf bagian internal audit misalkan, lalu begitu engkau tayangkan kebutuhanmu, dan jangan kaget kalau yang melamar begitu banyak. Walaupun kau berikan kriteria-kriteria yang begitu spesifik sekalipun, dan semuanya memenuhi persyaratan itu, ketika engkau seleksi dan semuanya lulus seleksi, begitu banyak, begitu mereka mendambakan itu. Kalau kita katakan kita pandai, mereka juga pandai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita katakan kita rajin, mereka juga rajin. Kalau kita katakan kita loyal, mereka juga loyal. Kalau kita katakan mereka serius sungguh-sungguh, mereka juga sama. Lalu di manakah bedanya? Ketika engkau seleksi, misalkan ada 100 orang yang lulus, padahal kau cuma butuh 3 orang. Apakah engkau bisa membayangkan, berarti 97 orang itu sebenarnya juga mereka lulus dalam seleksi itu, tetapi mereka tetap saja tidak bisa menikmati itu. Ada satu hal penting sebagai orang-orang percaya, orang yang bersandar, yang berharap hanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, kalau Tuhan yang angkat, maka tidak ada yang bisa menurunkan. Itu cuma itu bedanya. Ya, ketika semuanya seakan-akan sama, semua kriterianya sama, lalu bedanya adalah tangan Tuhan yang mengangkat engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika firman ini berkata, alat penampi sudah ada di tangannya, pastikan bahwa engkau ada di dalam tangan Tuhan. Pastikan bahwa engkau tetap bersama dengan Dia, tetap setia, dan engkau akan lihat bahwa Tuhan akan bekerja. Nanti disitulah bedanya. Seperti Tuhan berkata, aku akan membedakan antara orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh dan mereka yang orang-orang yang bagaikan sekam, bagaikan debu jerami. Kelihatannya ada, padahal itu semu. Apabila ditampi,
langsung mereka itu terbang entah kemana. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya harap kita paham dari satu ayat yang sederhana ini. Lebih daripada itu sebenarnya mau menceritakan tentang penampian untuk suatu kehidupan yang kekal. Bayangkan, untuk sesuatu yang di dunia saja begitu sukar, begitu sulit, dan kita butuh Tuhan, apalagi untuk suatu kehidupan yang kekal. Bagaimana caranya supaya kita lolos? Ya, sederhana saja, kita nggak usah jabarkan dengan banyak ayat-ayat, dengan pemisalan, nanti terlalu panjang. Firman Tuhan begitu sederhana, begitu simpel, dan bisa diterima dengan logika. Hal pertama adalah bertobat. Bertobat adalah kisah seseorang yang salah jalan, kisah seseorang yang ada di dalam suatu kegelapan, lalu kembali kepada suatu yang benar. Dan hal pertama adalah bertobat. Firman Tuhan berkata, hanya di dalam Yesus Kristus. Bertobat itu lalu dilanjutkan dengan baptisan air. Yohanes bilang, aku membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Itu hal pertama untuk kita bisa lolos. Lalu berikutnya, tidak cukup sampai di situ. Lalu kerohanian pun harus semakin dewasa dan semakin dewasa, bukan? Dan pada saat yang kau paham, saat yang kau mengerti, dan Allah ingin diam di dalam hidupmu, lalu engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus membaptis engkau. Itu dibaptis bukan lagi dengan air, tapi dengan api. Dengan api kemuliaan Tuhan, Dia akan tinggal di dalam hidupmu. Di dalam hidup yang bersih, bukan hidup yang kotor. Hidup yang sudah disucikan, hidup yang sudah berubah. Memang badannya tetap sama, tetapi diadakan perubahan oleh baptisan Roh Kudus. Dan itu membuat engkau terus hidup bersama dengan Tuhan sampai akhirnya engkau tetap kuat. Lalu ketika masa penampian itu datang, apapun itu jenis penampiannya, sampai akhirnya engkau lolos. Kenapa harus begitu? Mungkin ada beberapa yang bertanya, kayaknya kok begitu sukar ya Pak Pendeta, kayaknya kok begitu rumit. Oh tidak, ini tidak sukar, ini tidak rumit. Kau jalani dalam kehidupanmu sehari-hari dan engkau tidak merasakan seperti engkau digetok lalu benjol gitu, tidak. Tetapi sehari demi sehari akan bertumbuh. Seperti seorang anak, dari kecil dia dikasih makan, diberikan sesuatu yang bergizi, lalu dia akan bertumbuh dengan sendirinya, menjadi lebih kuat. Terkadang juga harus dihadapi berbagai tantangan, tapi itu semua bukan membuat dia menjadi lemah. Justru orang yang percaya, kalau dia berjalan makin jauh bukan makin lemah, makin jauh makin apa? Iya, akan semakin kuat. Jadi kenapa harus seperti itu? Lah itulah karena kita akan masuk dalam masa penampian. Jadi pastikan bahwa masa penampian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Masa penampian itu bukan sesuatu yang mencekam atau membuat kita putus asa. Justru nanti akan terlihat hidupmu, kualitas imanmu akan terlihat karena Tuhan akan selalu bersama dengan engkau. Oke, kita lanjutkan ya. Hal yang berikutnya mari kita baca 1 Korintus pasal 3 mulai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji
oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, maka ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang kita baca adalah ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus untuk selalu memperhatikan dasar dan memisalkan dasar dari suatu bangunan. Rasul Paulus berkata, dasarnya cuma satu, tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus. Lalu di atasnya terserah, ibarat bangunan kau mau bangun pakai emas, perak, batu permata, atau jerami, atau rumput, apapun terserah kau mau bangun. Tapi dasarnya adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang dasar bangunan, seperti Rasul Paulus yang berbicara, saya sangat ahli nih. Ya, karena background saya adalah seorang insinyur sipil, bukan? Jadi memang benar ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Rasul Paulus, kalau kita membangun, tentu kita buat dasarnya, bukan? Basicnya atau pondasinya. Kita buat dulu pondasinya. Seperti apa yang direncanakan oleh ahli struktur. Kita buat pondasinya tepat seperti yang direncanakan, ukurannya, bahannya, kekuatannya. Jangan sampai salah. Karena itu yang menanggung semua beban-beban dari atasnya. Itu adalah pondasinya. Setelah itu lalu bisa dilanjutkan, bukan? Karena kan kita bukan mau bangun pondasi, kita mau bangun, katakanlah kita mau bangun rumah gitu ya. Jadi setelah pondasi selesai, kita harus melanjutkannya. Ya, karena kita bukan mau bangun pondasi, seperti saya katakan tadi, kita mau bangun apa? Rumah misalkan. Lalu dilanjutkan dindingnya, ruangan-ruangannya, sekat-sekatnya, kusennya, pintunya, sampai kepada penutupnya, atapnya, sampai catnya, finishingnya, bahkan interiornya, semua. Pendek kata, akhirnya semua jadi. Karena masalah uang bukan masalah bagi saudara. Misalnya masalah tukangmu pun hebat-hebat semua. Singkat ceritanya, jadilah impianmu, idam-idamanmu, seperti yang Rasul Paulus katakan. Seiring waktu berjalan, lalu tiba-tiba engkau berpikir, rumahku aku mau rombak, atapnya mau diganti model Victoria. Jadi ada sedikit menara-menara kecil yang lucu dan bagus kalau dilihat dari luar. Kalau perlu ada kubah kecilnya, itulah tipe Victoria. Lalu kau panggil, karena uang tidak masalah bagimu, lalu kau bongkar itu atapnya, berubah menjadi tipe Victoria, katakanlah seperti itu. Dan kau menikmatinya, bukan? Lalu sekian lama kemudian engkau bosan dengan jendelanya, dengan pintu-pintunya yang menggunakan kusen aluminium yang katanya tidak dimakan rayap. Lalu kau bosan karena engkau berpikir ini terlalu keras, ini terlalu kaku, sedangkan aku orangnya luwes dan aku fleksibel. Jadi aku butuh yang nature, yang berasal dari kehidupan. Sementara juga uang tidak masalah bagi engkau. Lalu kau panggil tukang-tukangmu, kau katakan, aku mau ganti ini kusen pintu dan jendela dengan barang yang mahal, yaitu kayu jati yang tulen, kayu jati tua. Lalu dibuatlah, diganti. Aku mau lihat urat-urat yang bagus dari sebuah pohon. Lalu semua dikerjakan dengan begitu baik. Begitu nikmatnya hidup
engkau nikmati apa yang diberkati oleh Tuhan. Semuanya jadi dan apa yang kau mau itu semua dikerjakan dan jadi seperti keinginanmu. Namun dari tempat ini saya mau katakan, jangan sekali-kali lalu engkau berkata kepada arsitekmu ataupun pekerjamu atau tukang-tukangmu, jangan sekali-kali engkau katakan, aku bosan. Kenapa bosan, Pak? Pondasinya pakai pondasi batu kali. Aku maunya pondasi tiang pancang yang lagi ngetop nih. Sesudah aku baca-baca kayaknya lebih kuat. Aku mau diganti seperti itu. Atau engkau katakan, aku mau ganti pondasinya dengan pondasi strospal atau pondasi jalur atau pondasi beton bertulang atau pondasi apapun itu. Jangan sekali-kali kau katakan itu. Sebab yang namanya pondasi itu cuma satu kali. Kalau engkau mau robah itu, artinya engkau harus robohkan semuanya. Artinya semuanya harus dibuang lalu dibuat ulang. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mudah ya? Mudah bukan? Mengikuti alur logikanya mudah. Jadi Rasul Paulus kita mesti apresiasi dengan Bapak ini. Artinya Bapak yang begitu mengayomi, Bapak yang memberikan statement yang mudah untuk dicerna. Ketika dikatakan pondasinya hanya satu dan itu hanya satu kali dan merupakan dasarnya, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga bangunanmu di dunia ini atau bangunan hidupmu dalam kerohanianmu, dasarnya itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus bahkan sangat-sangat penting. Rasul Paulus bilang Yesus Kristus dasarnya. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tahu dasar itu memang tidak kelihatan karena dia ada di paling bawah, ditimbun gitu kalau bangunan. Jadi orang akan melihat bentuknya, ya. Kalau itu rumah atau gedung atau bangunan apapun akan dilihat. Orang tidak melihat pondasinya. Demikian pula hidupmu. Halo, halo. Iya, orang akan melihat hidupmu. Bagaimana cara engkau hidup, bagaimana cara engkau berpikir, bagaimana cara engkau bertindak, bagaimana cara engkau mengambil keputusan, dan itu akan terlihat dengan jelas siapakah engkau. Mudah ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, kalau tadi bagaimana kita unggul dalam suatu penampian, dan yang kedua adalah kita unggul dalam kekuatan dan keindahan karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Engkau tidak bisa pamer-pamer begitu ya, engkau pasang spanduk, enggak perlu itu ya, tetapi dari cara hidupmu, cara engkau bekerja, cara engkau berkata-kata, maka akan terlihat siapa engkau, akan terlihat dasarnya pun akan kelihatan. Jadi kita sudah paham bukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dari firman Tuhan ini? Semua semata-mata buat kemajuan kita, semua semata-mata untuk kebaikan kita, supaya kita tangguh, supaya kita tahan uji, supaya kita benar-benar kuat. Kalau bangunan itu tadi, kalau diuji dan terbakar begitu ya, terbakar, itu akan membuktikan kualitas hidupmu. Bahkan dikatakan tadi, ya selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari api begitu ya. Jadi pondasinya tetap utuh, tetap selamat, tetapi seperti keluar dari api. Bayangkan, ya kita sih belum sampai ke sorga, tetapi beberapa konteks kita membaca, suasana di sorga itu sukacita, seperti suatu pernikahan gitu ya,
yang dipanggil mereka gitu kan dalam suatu pernikahan. Jadi suatu pernikahan yang gembira, sukacita, megah gitu ya. Semua datang kalau bisa sebagus-bagusnya gitu, menghias secantik mungkin gitu ya. Tetapi bayangkan kalau engkau datang justru seperti baru keluar dari api, bajumu robek di sini, angus di sebelah sana, gitu ya. Lalu engkau datang, engkau masuk, engkau mau makan gitu, aduh, itu dikatakan seperti itu kata Rasul Paulus, selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari api. Nah, saudara harus pilih, yang kau harus pilih keadaan mana yang menjadi pilihanmu. Oke, terakhir ya, terakhir kita akan baca Yakobus pasal 5 mulai ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, terakhir adalah bahwa sama seperti yang tadi, iman itu bukan sekedar engkau untuk hidup, tetapi iman itu sanggup menggerakkan kuasa Allah. Setelah engkau sadar, kau bertobat, lalu engkau percaya dan imanmu bertumbuh. Ketika engkau menghadapi suatu permasalahan, itulah saatnya engkau memohon. Dan Allah berkata, inilah saatnya aku bertindak untuk engkau. Aku akan buktikan bahwa aku mengasihimu. Mungkin engkau sedang menghadapi masalah-masalah berat dalam pekerjaan, persaingan di tempat pekerjaan, atau engkau sedang menghadapi masalah-masalah dalam menyelesaikan studimu, atau engkau mungkin sedang mengalami masalah-masalah dalam bisnismu yang kau rasa keadaan begitu sukar, atau di dalam rumah tangga menghadapi anak-anak yang keadaan saat ini adalah pergaulan-pergaulan yang katanya pergaulan yang canggih, pergaulan yang zaman-zaman digital itu yang membuat orang tua menjadi pusing dan stres. Bukan tidak mungkin itu semua menjadi sesuatu beban, menjadi pikiran yang begitu menekan. Dan ketika engkau dengan imanmu yang teguh, engkau percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia bukan cuma mengatur jagat raya, tapi Dia juga masih pegang kendali atas hidupmu. Ketika engkau percaya dan beriman, ketika engkau menghandalkan Dia satu persatu, dan Allah juga ingin berkata, sekarang saatnya akan kutunjukkan bahwa aku mengasihimu. Sekarang aku tunjukkan bahwa aku sanggup untuk melakukan apapun. Dalam hal ini Yakobus menulis, sekalipun kau sakit, ya Dia akan menjadi penyembuhmu. Kalau dikatakan sakit apapun itu, Bapak Ibu Saudara, begitu berkuasanya Allah. Kenapa? Bahkan kita pun adalah ciptaannya, yang sudah mati 4 hari aja bisa dihidupkan kembali. Apalagi kalau soal sakit penyakit, itu ada pada imanmu. Bagaimana imanmu seakan-akan menarik kuasa Allah, dan bagaimanapun permasalahanmu. Itulah sebabnya engkau harus lulus dalam masa penantian. Itulah sebabnya dasarmu, pondasimu, dan apa yang kau bangun di atasnya. Dan terakhir, iman orang benar akan membuat segala sesuatu. Artinya dengan imanmu engkau akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Tetaplah semangat, tetap percaya, terus berjalan dalam kasih Kristus, dan tetap bersandar berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan,
karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berhimpun dalam suatu ibadah melalui media ini. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau ingin untuk bertemu dengan kami, padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau. Biar kiranya firman itu yang adalah Engkau sendiri merupakan firman yang hidup dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, di dalam apapun yang kami pikirkan. Dan dasarnya adalah Engkau, dasar yang paling benar, dasar yang paling kuat, dasar yang paling kokoh, yang tidak pernah goyah dan tidak pernah berubah. Jadikan kami setia dari hari ke hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Pada hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami akan jalankan sepanjang minggu yang Engkau percayakan kepada kami. Apapun yang Engkau percayakan itu, baik ketika kami berniaga, berdagang, atau ketika kami bekerja, atau anak-anak kami yang sekolah, yang studi, yang kuliah, ataupun mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kekuatan-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, dan Engkau buat rencana yang baru dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi lebih kuat, dan kami merasakan bahwa sesungguhnya apa yang kami kerjakan itu semata-mata adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami, karena Engkau mempercayai kami, karena Engkau mengasihi, dan karena Engkau ingin supaya kami bahagia dan bersuka cita. Terima kasih buat hari ini, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini Tuhan, saat kami beribadah dan bersekutu menikmati kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
beserta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Inginlah ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu.